Arab Saudi kutuk penggusuran oleh Israel di Yerusalem, kami bersama Palestina. Arab Saudi menolak keras rencana Israel menggusur warga Palestina dari rumah-rumah mereka di Yerusalem. Kerajaan Arab itu juga mengecam upaya Zionis memaksakan kedaulatan Israel atas tanah Palestina yang diduduki. Dalam sebuah pernyataan pada Sabtu 8 Mei 2021 pagi waktu setempat, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyatakan negaranya mengutuk semua tindakan sepihak dan pelanggaran resolusi internasional oleh Israel. Arab Saudi juga mengutuk segala sesuatu yang dapat merusak peluang untuk melanjutkan proses perdamaian untuk mencapai keamanan dan stabilitas di kawasan. Kementerian Luar Negeri menegaskan kembali bahwa Kerajaan Arab Saudi berdiri bersama Palestina. Ungkap pernyataan itu dikutip Saudi Gazette hari ini. Arab Saudi juga mendukung semua upaya yang bertujuan untuk mencapai solusi yang adil dan komprehensif untuk masalah Palestina, yang akan memungkinkan Palestina untuk membangun tanah air merdeka mereka di perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, sesuai dengan resolusi internasional dan inisiatif perdamaian Arab, bunyi pernyataan itu lagi. Polisi Israel menembakkan peluru karet dan granat kejut ke arah pemuda Palestina di komplek Masjid Al-Aqsa, Yerusalem, Jumat 7 Mei 2021. Akibatnya 169 warga Palestina terluka menurut petugas medis setempat. Insiden itu berlangsung di tengah kemarahan yang meningkat atas potensi penggusuran warga Palestina dari kampung halaman mereka yang diklaim oleh para pemukim Yahudi. Ribuan warga Palestina berhadapan dengan ratusan polisi Israel dengan perlengkapan anti huru-hara. Ketegangan Israel-Palestina meningkat di Yerusalem dan tepi barat selama bulan suci Ramadan. Bentrokan terjadi setiap malam di kawasan sejarah Yerusalem Timur. Di wilayah itu banyak keluarga Palestina menghadapi penggusuran paksa oleh Zionis. Kekuatan Eropa desak Israel hentikan perluasan pemukiman di Yerusalem. Prancis, Jerman, Italia, Spanyol, dan Inggris pada Kamis mendesak Israel untuk menghentikan pembangunan pemukiman di tepi barat yang diduduki. Pernyataan bersama itu muncul ketika ketegangan meningkat di Yerusalem Timur menjelang sidang yang memungkinkan keluarga Palestina diusir dari Sheikh Jarrah. Ini adalah lingkungan tempat pemukiman Yahudi yang didukung oleh pengadilan Israel mengambil alih beberapa rumah warga Palestina. Kami mendesak pemerintah Israel untuk membatalkan keputusannya untuk memajukan pembangunan 540 unit permukiman di daerah Har Hom A di tepi barat. Mereka harus menghentikan kebijakan perluasan permukiman di seluruh wilayah pendudukan Palestina, kata negara-negara Eropa itu, seperti dikutip AFP Jumat 7 Mei 2021. Jika diterapkan, keputusan untuk memajukan permukiman di Har Hom antara Yerusalem Timur dan Bethlehem akan menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada prospek negara Palestina yang layak, jelas pernyataan itu. Yerusalem yang berisi situs-situs suci bagi Yudaisme, Islam, dan Kristen berada di jantung konflik Israel-Palestina. Israel merebut Yerusalem Timur, tepi barat, dan jalur Gaza dalam Perang 1967. Palestina menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan dan sebagian besar negara menganggap pemukiman yang dibangun Israel di sana sebagai ilegal. Namun Israel mengklaim semua Yerusalem sebagai ibu kotanya, mengutip hubungan Alkitabiah dan sejarah ke kota itu. Di Sheikh Jarrah, pemukim dan warga Palestina yang tinggal di jalan tempat penggusuran terus berhadapan dalam bentrokan malam selama Ramadan. Pada Kamis malam, daerah itu ditutup ketika anggota parlemen sayap kanan Israel, Itamar Ben-Gvir, mendirikan kantor di luar salah satu rumah pemukim.
Saya datang ke sini karena anak-anak dan wanita diserang setiap malam, ujar Ben-Gvir. Setelah dia berbicara, ada bentrokan antara warga Palestina dan polisi Israel yang melakukan 15 penangkapan. Seorang reporter Reuters melihat sebuah mobil terbakar di dekat sebuah rumah yang diambil alih oleh para pemukim di jalan belakang dekat lokasi penggusuran. Polisi mengkonfirmasi bahwa itu milik seorang Israel. Di antara kerumunan pemuda Palestina yang berkumpul di dekatnya, Mohamed Abu Seineh mengatakan dia tidak tahu siapa yang membakar kendaraan itu, tetapi dia ingin para pemukim pergi. Mengapa mereka datang? Tanah ini milik kita. Mengapa mereka ingin mengusir kita darinya? Pungkas remaja berusia 17 tahun itu. Setelah 10 tahun dukung Israel, Kanada berbalik dukung resolusi PBB pro-Palestina. Sebelumnya, Kanada adalah negara yang memberikan suara menentang atau abstain pada resolusi yang mendukung Palestina, termasuk resolusi penentuan nasib sendiri Palestina, kedaulatan atas sumber daya alam, dan ilegalitas pemukiman Israel. Pemerintah Trudeau mendukung resolusi yang mendukung hak penentuan nasib sendiri rakyat Palestina yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB selama sesi Komite ketiga. Resolusi itu diajukan oleh negara Palestina, Korea Utara, Zimbabwe, dan yang lainnya, dan yang menyerukan penyelesaian damai yang adil, abadi, dan komprehensif untuk konflik Israel-Palestina, dan secara eksplisit merujuk pada tanah yang diperebutkan antara kedua negara sebagai wilayah Palestina yang diduduki. Pemungutan suara dilakukan setelah pengumuman Amerika Serikat bahwa mereka tidak lagi menganggap permukiman Yahudi di tepi barat yang diduduki dan Yerusalem Timur sebagai ilegal yang membalikkan dasawarsa kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Resolusi yang berjudul Hak Rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri ditentang oleh Israel, Amerika Serikat, dan 5 negara Pulau Pasifik, Kepulauan Marshall, Nauru, dan negara Federasi Mikronesia. Sebanyak 164 negara memberikan suara mendukung, termasuk Inggris dan Jerman. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Kanada, Christina Dodd, mengatakan kepada Israel Times, Kanada berkomitmen untuk tujuan perdamaian yang komprehensif, adil, dan abadi di Timur Tengah, termasuk penciptaan negara Palestina yang hidup berdampingan secara damai dan aman dengan Israel. Pada saat itu semakin terancam penting bagi Kanada untuk menggarisbawahi komitmen tegas kami pada solusi dua negara. Anggota Parlemen NDP Timmins James Bay, Charlie Aungs, mendukung langkah ini dan memberi selamat kepada Perdana Menteri Justin Trudeau karena mengakui hak-hak Palestina dengan menentang pemukiman ilegal. Kanada secara teratur memberikan suara menentang atau abstain pada resolusi yang mendukung Palestina, termasuk resolusi penentuan nasib sendiri Palestina, kedaulatan atas sumber daya alam, dan ilegalitas pemukiman Israel.